Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab Bulughul Maram. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Kita awali kajian kitab Bulughul Maram pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam pertemuan kedua dan pertemuan yang ketiga kita sudah membahas bab air, kitab Bulughul Maram bab air, maka mulai pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas masalah najis. Ya, kita mulai pembahasan ini dengan hadis nomor yang ke-9. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhurun inna ahadikum idza walagha fihi kalbu ayasilahu sab'a maratin ulahunna biturab ukrajuhul muslim wa fil abdihi lahu falyurik walitarmidzi ukrahuna au ulahunna, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, tempat air milik salah satu dari kalian yang dijilat anjing dapat menjadi suci jika dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama dicampur dengan tanah. Itu diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan setelah selesai hendaknya ia membuang air itu. Dan dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan basuhan yang terakhir atau yang pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Pemirsa yang berbahagia, dalam hadis yang kita pelajari ini terkandung begitu banyak pelajaran. Di antaranya adalah salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW dapat kita ketahui betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang mukjizat Rasulullah yang mengetahui bahwa mengapa ketika seorang muslim dijilat oleh anjing, maka bagian yang dijilat itu haruslah dicuci dengan tanah. Itu hikmahnya karena menurut ilmu pengetahuan modern, jilatan anjing itu ternyata membawa banyak bakteri-bakteri yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan ternyata bakteri-bakteri yang berbahaya pada liur anjing itu hanya mati ketika air itu dicampur dengan tanah. Pada saat mencuci bagian yang terjilat air itu dicampur dengan tanah, maka matilah bakteri-bakteri itu. Itu adalah merupakan suatu mukjizat Rasulullah. Rasulullah mengetahui itu tentu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut pendapat mayoritas para ulama bahwa liur anjing itu termasuk najis mughaladah, yaitu najis berat
Sehingga ketika mencucinya tidak hanya dipercikkan air atau dibasuh air, tapi ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu ketika kita itu dijilat anjing dan terkena liur anjing, maka bagian tubuh yang terkena itu diharuskan untuk dicuci sebanyak 7 kali. Yang pada riwayat Muslim itu mencucinya dengan mencampur tanah itu di awal, sedangkan pada riwayat At-Tirmizi bisa di awal atau di akhir. Jadi bisa kita sekalian kalau dijilat air itu mencucinya bisa pada cucian pertama yang dicampur dengan tanah atau pada cucian yang ketujuh yang dicampur dengan tanah. Hanya dengan itulah ya, najis mughaladah itu bisa hilang. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa mencuci benda yang dijilat anjing sebanyak 7 kali dan salah satu disertai dengan tanah itu hukumnya adalah wajib. Ya, kita ketahui bahwa setiap sesuatu yang diwajibkan maka itu menjadi keharusan bagi kita untuk melakukan. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat, ya, kemudian kita sebelumnya dijilat oleh anjing, kemudian tidak kita cuci, ya, maka kita menjadi tidak sah sholat kita. Ya. Untuk sholat kita sah, maka cara membersihkan dari liur anjing tadi adalah dengan cara mencampur dengan tanah pada cucian yang pertama atau pada cucian yang ke-7. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika kita menaruh air di bejana, kemudian bejana itu dijilat oleh anjing, maka di samping kita membersihkan bejana itu dengan mengusap tanah pada basuhan pertama atau basuhan yang terakhir, maka sisa air yang masih ada dalam bejana tadi itu harus kita buang. Karena air yang sudah dijilat oleh anjing itu menjadi najis, sehingga itu harus dibuang. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah ini. Kemudian yang kedua, ya, dalam hadis yang ke-10 ini berkenaan dengan masalah memelihara kucing. Nah, biasanya komunitas manusia itu ya ada yang suka pada anjing dan ada yang suka pada kucing. Maka pada hadis yang ke-10 ini dikatakan wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirah innaha laisatu binajasi inahya minna tawafikina alaikum, ya, yang artinya adalah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai status kucing, ya, ketika ditanya oleh sahabat tentang kucing, maka Rasulullah menjawab, kucing tidaklah najis. Kucing adalah hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Ini adalah merupakan sabda Rasulullah, sehingga dari hadis ini kita banyak menemukan pelajaran, ya. Yang pertama adalah bahwa hadis ini berisi anjuran supaya seorang muslim itu menyayangi binatang. Itu. Dalam banyak literatur ya, kita menemukan fadilah keutamaan memelihara kucing itu adalah diantaranya bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan kucing yang kelihatannya malas tidur di rumah kita, ya, itu ternyata dia adalah menyerap energi negatif yang ada pada diri kita. Itu. Pada saat tidurlah dia melepaskan energi negatif itu. Ya, dan biasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan karunia berupa rezeki kepada kita, biasanya rumah kita didatangi oleh kucing-kucing liar. Maka itu adalah merupakan suatu pertanda
bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu untuk diberikan kepada si kucing tadi. Gitu. Nah, juga yang kedua, bahwa dalam hadis ini mengandung pelajaran bahwa kucing itu dianggap suci. Dan begitu juga sisa air yang diminumnya. Jadi hewan kucing itu suci sehingga dia bisa hidup berkeliaran dengan kita sekalian. Artinya bahwa kita bisa memelihara kucing, kita bawa ke tempat tidur, kita peluk, kita cium, kita belai-belai. Itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan karena kucing itu menurut Rasulullah adalah suci, termasuk badannya, juga termasuk air. Bejana tadi, dan bejana itu ada air, maka bejana yang dijilat oleh kucing itu airnya tidak najis, airnya tidak najis, sehingga tidak perlu dibuang. Itu yang perlu kita pahami. Dan pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa suatu ketika mulut kucing itu menyentuh barang yang najis, kemudian dia minum di air dalam bejana kita, maka otomatis air yang ada di bejana itu, karena kucing tadi itu telah membawa atau memakan sesuatu yang najis, maka air itu juga menjadi najis. Contohnya begini, ada kucing kita, ya, entah kita nggak mengetahui, kemudian kucing kita itu memakan darah atau bahasa Jawanya didih, ya kan? Kemudian setelah dia makan didih, maka dia minum di air yang kita taruh di dalam ember, ya. Maka air yang kita taruh dalam ember itu setelah diminum kucing, karena kucing tadi habis makan didih, ya, maka air itu menjadi najis juga, sehingga harus dibuang. Itu adalah pengertian daripada hadis nomor 10 ini. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dari hadis yang ke-9 dan yang ke-10 kita dapat mengetahui mengapa hukumnya memelihara anjing, ya. Adalah anjing itu yang diperkenan oleh Rasulullah adalah anjing untuk berburu. Selain itu, larangan bagi kaum muslimin kalau kita ini memelihara anjing, ya, maka tanpa tujuan memburu tadi, tidak ada tujuan maksud yang lain, ya. Bahkan untuk memelihara saja itu hukumnya menjadi bisa mengurangi pahala kebaikan dari orang muslim tadi. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa orang yang memelihara anjing itu pahalanya itu setiap hari berkurang 1 qirot. Ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, 1 qirot itu seperti apa? Seperti 1 gunung. Maka dalam hadis yang nomor 10 tadi, Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bagi seorang muslim untuk memelihara kucing. Gitu. Baik. Kemudian hadis yang ke-11, ya. Wa an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala ja'a Rabi fabala fi taifatil masjidi fajajarahu nasu fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada ba'alahu amron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubi mimma wa uhriqa alaihi, yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata bahwa seorang badui penduduk nomaden Arab yang biasa tinggal di tengah gurun datang kemudian kencing di salah satu sudut masjid. Maka para sahabat yang hadir melihat itu menghardiknya. Maka Nabi Muhammad SAW melarang mereka, menyuruh mereka untuk membiarkan orang badui itu, ya. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh para sahabat itu untuk mengambil air seember, kemudian menyiramkan pada tempat yang dikencengi oleh badui tadi. Ya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita diterangkan oleh Rasulullah tentang najisnya kencing manusia. Ya, terkait dengan najisnya kencing manusia. Sehingga ketika anggota badan kita itu terkena kencing, ya, maka itu wajib dicuci, ya, sampai bersih, Ya, dan ini juga memberi suatu pengertian kepada kita bahwa ketika kita buang air kecil, maka hendaklah kita mencontoh Rasulullah, ya, dengan cara berjongkok, tidak berdiri, sehingga percikan air kencing itu tidak mengenai anggota tubuh kita. Gitu. Dan dalam hadis ini kita dapat menarik pelajaran tentang bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi orang-orang Badui, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang belum memiliki ilmu, maka Rasulullah itu bersikap lembut, ya, bersifat lembut, ya. Diceritakan pada hadis tadi, ya, ada sahabat yang menghardik Badui, ya, tapi Rasulullah melarang para sahabat untuk menghardik itu, dan supaya membiarkan agar Badui itu menyelesaikan kencingnya. Baru setelah itu, ya, para sahabat diperintahkan Rasulullah untuk mengambil air satu ember dan menyiram bagian tempat yang dikencingi oleh Badui tadi. Ini menunjukkan sikap bijaksana, sikap lembutnya Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang belum mengerti. Itu, ya. Nah, seandainya Rasulullah mengkhawatirkan, mengapa Rasulullah melarang para sahabat untuk menghardik orang Badui tadi? Dikhawatirkan orang Badui tadi kalau dihardik, nanti dia kencingnya itu sambil lari, sehingga dia nanti akhirnya seluruh tempat-tempat masjid, ya, mungkin dia akan dikencingi, sehingga yang menjadi najis tidak hanya satu tempat, tapi di banyak tempat, ya, karena orang Badui, orang yang tidak tahu, ya, luput dari syariat, ya, sehingga ketika dia dikencingi itu, dia akan kencingnya malah berlari, maka semua masjid tentu akan najis. Sehingga maka Rasulullah dengan bijak menyuruh para sahabat untuk tidak menghardik dan membiarkan. Kemudian yang ketiga dari hadis tadi, bolehnya mengingatkan seseorang yang melakukan kesalahan, ya. Jadi kalau ada orang yang salah, memang wajib kita ingatkan. Tetapi cara mengingatkan ketika ya orang yang bersalah, yaitu orang yang masih bodoh, orang yang belum tahu, maka itu dengan etika dan kesopanan. Gitulah. Demikian juga hanya ketika kita ingin mengoreksi seorang yang kita hormati atau orang yang terhormat, cara mengingatkannya pun juga harus dengan empat mata. Tidak boleh kita langsung mengingatkan di hadapan khalayak, ya. Karena mengingatkan orang yang kita hormati itu di depan khalayak itu sama dengan menghina. Ya, itu adalah merupakan seni bagaimana dalam agama Islam ini penuh agama yang etika, agama yang memiliki adab, sehingga ketika dalam hal meluruskan kesalahan saja itu diberikan suatu petunjuk bagaimana cara meluruskan orang yang memang belum tahu, dan bagaimana meluruskan orang yang ditokohkan, ya. Lain ceritanya kalau kita meluruskan orang yang berilmu. Orang yang berilmu udah tahu, ya, tapi tetap dia itu menjalankan apa yang dilarang oleh agama ini, maka cara mengingatkannya dengan hukuman, ya. Itu salah satu contoh seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, pelajaran dari hadis ini adalah kewajiban untuk memuliakan masjid dan menjaga kebersihan dari kotoran dan najis, ya. Maka ketika kita memasuki masjid ada kotoran, maka hendaklah kita ambil, ya. Nah, seringkali kita menyaksikan di banyak masjid itu ada kotoran, ya, terutama kotoran cicak yang sering jatuh, ya, ke lantai-lantai masjid, ya. Dan kita ketahui bahwa najis kotoran cicak itu adalah najis mutawasitoh, ya, najis pertengahan, ya.
yang dia juga harus dibersihkan dengan cara dibersihkan dan dilap dengan air, ya kan? Maka apabila kita masuk masjid menjumpai barang-barang yang kotor atau sesuatu yang kotor, adalah kita ambil, ya, dan kita buang. Kalau kita mengetahui najis, maka harus segera dibersihkan. Hadis ini memberikan tuntunan bahwa tempat ibadah itu haruslah tempat yang bersih, haruslah tempat yang steril. Nah, ini. Kemudian hadis yang keempat, ya, hadis yang ke-12, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilat lana maitatani wa damani famal maitani fal jaratu wal hutu wa amad damani fatolahakul halu wal kabidu, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam, ya, bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah itu adalah hati dan jantung. Ya, itulah yang disabdakan Rasulullah, sehingga kita dapat mengetahui, ya, dari hadis ini beberapa hal yang bisa kita petik, ya, dari hadis ini. Yang pertama adalah terkait dengan kategori binatang yang bangkainya halal dimakan, itu adalah belalang dan semua binatang laut. Bila binatang belalang dan semua binatang laut itu adalah halal untuk kita makan, itu. Nah, ini. Dan yang kedua, ya, dalam hadis ini dikatakan bahwa hati dan jantung semua binatang, ya, terkecuali binatang yang diharamkan untuk dimakan seperti babi, seperti anjing, itu boleh kita makan. Walaupun hati dan jantung itu merupakan terbuat dari darah, ya, tetapi hati dan jantung itu tidak identik dengan darah, ya, sehingga hati dan jantung binatang yang dihalalkan untuk kita makan, maka memakan jantung dan hati binatang yang dihalalkan itu hukumnya adalah halal. Ini. Kemudian menurut jumhur ulama, bangkai ikan itu halal, baik mati sendiri atau karena dibunuh, ya. Jadi kalau seandainya kita ini menjumpai di kali ataupun di sungai di mana ada ikan yang diputas, istilahnya, ya, diputas apakah dengan ataupun dengan racun lain itu, maka memakan ikan itu, ya, menjadi halal, boleh, ya, boleh. Jadi apakah cara menangkap ikan itu dengan menggunakan strum atau dengan putas, itu ikannya mati, maka ikan yang mati terkena strum atau putas itu boleh kita makan. Tetapi menurut manfaat atau madharat, ya, bahwa mencari ikan dengan cara seperti itu tentu akan berakibat mengganggu ekosistem yang sebaiknya ditinggalkan. Itulah para pemirsa yang dirahmati Allah, pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada hadis yang ke-13. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.